Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami telah diberikan izin untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Safagus Saputra dengan NIM 2411024341422, di mana saya bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 7 kali ini. Tentunya kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Zaskia Arabia, yang kedua ada Muhammad Adrian Maulana, yang ketiga ada Safagus Saputra yaitu saya sendiri, dan keempat ada Dwi Bayu Rahmanda, dan terakhir itu Niko Aldi Nur Alista. Terus apa aja sih yang dibahas pada malam hari ini? Yaitu yang pertama ada pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, lalu yang kedua ada lahan sebagai sumber daya manusia, dan yang ketiga ada tanah, dan yang keempat ada agroekosistem. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Zaskia Arabia. Untuk Zaskia Arabia dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di alam berupa makhluk hidup maupun benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis SDA di sini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Sedangkan SDA non-hayati berasal dari benda mati, yaitu udara, air, tanah, angin, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi sumber daya alam yang terbagi menjadi dua. Di sini sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kenapa sih dikatakan dapat diperbarui? Dikarenakan secara alami mengalami siklus dan regenerasi yang berkelanjutan. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui dikarenakan jumlahnya yang terbatas dan prosesnya yang pembentukannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa jutaan atau tahunan. Sumber daya yang dapat diperbarui mencakup dua, yaitu sumber daya hayati dan non-hayati. Contoh yang tadi saya sebutkan, sumber hayati, tumbuhan dan hewan, manfaatnya untuk sumber makanan, padi, jagung, singkong, bahan bakunya kayak kulit sapi, susu sapi. Sumber daya non-hayati contohnya kayak air, tanah, udara, manfaatnya untuk kehidupan, untuk menanam, untuk bernafas. Sedangkan sumber yang tidak dapat diperbarui, sumber daya energi, sumber daya mineral logam, dan non-logam. Contohnya yang sumber daya energi, minyak bumi, gas alam, batu bara, manfaatnya untuk bahan bakar. Sedangkan sumber daya mineral logam, contohnya besi, seng, emas, perak untuk perhiasan, untuk bahan bangunan. Sedangkan sumber daya mineral non-logam contohnya kayak belerang, granit, asbes, batu kapus, manfaatnya untuk bahan bangunan. Sumber yang tidak dapat diperbarui ini ada contohnya yang dapat diperbarui dan tidak dapat terbarukan. Gitu. Baik, untuk pengertian tanah itu adalah bagian teratas dari kerak bumi yang terbentuk dari mineral dan bahan organik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, tanah memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang menunjang kehidupan makhluk hidup. Ada juga komponen utama pada tanah, yaitu mineral, bahan organik, udara, dan air. Di sebelah ini ada grafik. Yang paling atas itu terdiri dari organic layer atau lapisan O, berisi bahan organik seperti daun dan ranting yang membusuk. Terus di bawah itu ada topsoil atau tanah atas yang mengandung campuran mineral dan humus, sangat subur dan penting bagi pertumbuhan tanah. Terus yang ketiga ada subsoil atau tanah bawah, tempat penumpukan mineral dari lapisan atas seperti tanah liat dan besi. Terus di bawahnya ada parent material yang terdiri dari batuan yang mulai hancur atas mulanya terbentuknya tanah. Terus yang paling bawah itu adalah bedrock atau lapisan batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Jadi urutannya dari atas ke bawah adalah
organik, tanah atas, tanah bawah, bahan induk, dan batuan dasar. Next. Apa sih peran tanah dalam sumber daya alam? Tanah adalah salah satu bentuk lahan yang penting untuk pertanian, pemukiman, infrastruktur, dan lainnya. Tanah juga berperan sebagai penyedia nutrisi bagi tanaman, media tumbuh, penyimpan air, dan habitat mikroorganisme. Next. Ini kondisi tanah pada saat ini di bulan Februari tahun 2025. Mulai sudah ada banyak tanah yang mengalami pencemaran tanah seperti di Pulau Kalimantan paling besar dan di Pulau Papua karena sumber dayanya yang melimpah. Okay, next. Pencemaran tanah. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Kondisi di mana terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya atau polutan akibat aktivitas manusia atau alam yang mengakibatkan perubahan komposisi dan penurunan kualitas tanah. Contoh pencemaran tanah itu ada limbah domestik, limbah industri, sama limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah itu bisa penurunan kesuburan tanah, terus gangguan kesehatan manusia dan hewan, dan gangguan pada mikroorganisme tanah, pencemaran air, dan penurunan hasil pertanian. Ada pula upaya pengolahan tanah. Ini masih di slide yang sebelumnya. Ya, upaya pengolahan tanah itu ada konservasi tanah, terus seperti terasering, reboisasi, terus ada pengelolaan pupuk dan pestisida secara bijak, ada juga reklamasi limbah sebelum dibuang, dan edukasi dan kebijakan lingkungan. Next. Ini penggolongan tanah kritis, ada 3, yaitu yang pertama terdapat di daerah tepi pantai dan lereng gunung, yang kedua berada di daerah jarang penduduk dan ditumbuhi ilalang, dan yang ketiga terdapat di daerah tambang. Yang foto pertama ini sebelah kiri itu contoh tanah krisis. Terus yang kedua ini contoh dari reklamasi tambang. Jadi setelah sumber daya alam dikeruk, itu ada namanya reklamasi tambang biar tanah tidak rusak. Oke, next. Ya, foto pertama juga termasuk reklamasi tambang, di bawahnya juga foto tadi. Dan yang sebelahnya itu termasuk di tanah krisis. Next. Baik, selanjutnya adalah lahan. Lahan sebagai sumber daya alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik untuk kegiatan pertanian, peternakan, kehutanan, industri, maupun pembangunan. Next. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lahan tidak hanya dapat digunakan untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Pemanfaatan lahan yang baik akan mendukung kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Lahan sebagai sumber daya alam, contohnya yang pertama, tempat beraktivitas dan bermukim. Lahan digunakan untuk membangun rumah, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum. Contoh pembangunan permukiman di daerah perkantoran atau pedesaan. Yang kedua, sumber pangan dan bahan baku. Lahan pertanian dan perkebunan menghasilkan bahan pangan dan bahan industri. Contoh, sawah menghasilkan padi, kebun bisa menghasilkan karet dan kelapa sawit. Yang ketiga, menjaga keseimbangan lingkungan. Lahan yang ditumbuhi vegetasi membantu menyerap karbon dioksida dan mencegah erosi. Contoh, hutan lindung dan taman nasional yang menjaga ekosistem. Yang keempat, sumber pendapatan ekonomi. Lahan bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian, peternakan, perikanan, atau industri. Contoh, petani mendapat penghasilan dari hasil panen padi atau sayuran. Next. Permasalahan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan yang tidak bijak menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. Permasalahan ini dapat mengurangi produktivitas tanah serta berdampak negatif pada keseimbangan alam. Contoh pertama, alih fungsi alam. Sawah di pinggir kota dijadikan kompleks perumahan. Yang kedua, erosi dan degradasi tanah.
Contoh lahan di lereng bukit longsor karena tidak ada pohon penahan air. Ketiga, keterbatasan lahan subur. Contohnya tanah subur diubah menjadi jalan tol atau pabrik. Yang keempat, pencemaran tanah. Contohnya penggunaan pestisida berlebihan merusak unsur hara tanah. Next. Evaluasi lahan. Evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Contoh, evaluasi untuk pertanian. Menilai apakah suatu lahan cocok untuk menanam padi, jagung, atau tanaman lain berdasarkan kesuburan tanah, curah hujan, dan kemiringan. Contoh yang kedua, untuk evaluasi untuk pembangunan. Menentukan apakah tanah aman digunakan untuk membangun rumah, jalan, atau fasilitas umum agar tidak mudah longsor atau banjir. Next. Ini next saja. Kemampuan lahan. Kapasitas suatu lahan untuk digunakan secara produktif tanpa mengalami kerusakan permanen. Penilaian ini didasarkan pada sifat-sifat fisik atau kimia lahan, seperti kemiringan, tekstur, dan drainase untuk menentukan jenis penggunaan yang paling sesuai dan tindakan pengelolaan yang diperlukan atau untuk keberlanjutan. Next. Klasifikasi kemampuan lahan. Klasifikasi kemampuan lahan adalah cara untuk menilai sejauh mana suatu lahan dapat digunakan secara optimal tanpa merusak tanah dan lingkungan. Setiap lahan punya kemampuan berbeda. Ada yang sangat subur dan cocok untuk pertanian, ada juga yang tidak cocok sama sekali dan lebih baik dijadikan hutan lindung atau tempat rekreasi. Di sini kelas lahan dibagi menjadi 8. Kelas 1 contoh lahan datar, subur, dan tidak mudah erosi, seperti sawah di dataran rendah. Kelas 2, lahan di pinggir sungai yang butuh sedikit pengairan tambahan. Kelas 3, contoh lahan miring yang perlu dibuat terasering untuk mencegah longsor. Kelas 4, lahan berbatu atau curam yang butuh pengelolaan hati-hati. Kelas 5, contoh lahan rawan atau sering tergenang air. Kelas 6, lereng bukit yang rawan erosi. Kelas 7, lahan di daerah pegunungan yang berbatu. Dan kelas 8, contoh daerah gunung terjal, tebing batu, atau kawasan hutan lindung. Next. Baik, jadi selanjutnya ada agroekosistem. Jadi apa itu agroekosistem? Agroekosistem adalah sistem lingkungan yang dimodifikasi dan dikelola oleh manusia untuk kepentingan kegiatan pertanian dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada 4 komponen utama agroekosistem. Yang pertama ada cahaya matahari, itu sumber energi utama bagi tanaman. Yang kedua ada komponen abiotik, tak hidup, itu mencakup seperti air, tanah, udara, dan suhu. Kemudian yang ketiga ada komponen biotik, makhluk hidup. Ini mencakup seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Yang terakhir ada manusia. Ini adalah pengelola yang menjaga keseimbangan dan produktivitas sistem. Next. Jadi selanjutnya ada jenis agrosistem berdasarkan kategorinya. Jadi yang pertama ada berdasarkan jumlah tanaman yang dikelola. Jadi agrosistem bisa dibedakan dari banyaknya jenis tanaman yang ditanam. Kalau hanya satu jenis tanaman disebut monokultur, sedangkan kalau beberapa jenis tanaman disebut polikultur. Kemudian yang kedua ada berdasarkan intensitas pengelolaan. Jadi ini dapat dibedakan dari seberapa sering lahan dikelola. Misal kalau dikelola secara rutin dan intens disebut intensif, sedangkan yang jarang dikelola disebut ekstensif. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jenis tanaman dan integrasi ternak. Jadi ini beberapa agrosistem menggabungkan tanaman dan hewan ternak. Misalnya lahan pertanian yang juga dimanfaatkan untuk mengembalakan sapi. Jadi hal ini dapat membantu efisiensi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir ada agrosistem terpadu dan khusus. Jadi ini agrosistem terpadu
yaitu menggabungkan berbagai kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan agroekosistem khusus biasanya hanya fokus pada satu bidang tertentu. Next. Kemudian ada tipe-tipe agroekosistem. Yang pertama ada agroekosistem lahan sawah. Adapun ciri utamanya adalah lahan ini tergenang air dan biasanya ditanami padi. Jadi para petani mengandalkan sistem irigasi dan pengaturan air agar hasilnya maksimal. Yang kedua ada agroekosistem lahan kering. Berbeda dengan sawah, jadi lahan ini kering, tidak tergenang air dan mengandalkan air hujan. Biasanya cocok untuk tanaman palawija seperti jagung, ubi, dan singkong. Selanjutnya ada agroekosistem perkebunan, yaitu biasanya dikelola dalam skala besar baik oleh rakyat maupun perusahaan. Contohnya adalah tanaman tahunan seperti kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan kakao. Next. Kemudian ada agrosistem hortikultura. Jadi ini berfokus pada sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Jadi biasanya berada di daerah dataran tinggi yang udaranya sejuk. Kemudian ada agroekosistem peternakan. Jadi tipe ini berfokus pada produksi hewan ternak seperti sapi, ayam, ikan, dan kambing. Jadi ini membutuhkan manajemen pakan dan kesehatan hewan yang baik. Kemudian yang terakhir ada agroekosistem kehutanan atau agroforestry. Jadi ini adalah menggabungkan tanaman pertanian dengan tanaman hutan. Jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Cukup. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.